Syekh Al-Buni di dalam kitab beliau Syamsul Ma'arif di halaman 172. Beliau berkata, man dawama ala zikrihi ra'a al-arsad. Dan siapa yang mendawamkan, melasimkan, menzikirkan, maka orang itu akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari kesempitan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakamin shifa. Wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'a bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Ruqyah Assalam Official dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia, taufik, inayah dan maunanya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, menerima segala amal ibadah kita, mengijabah doa-doa kita, melancarkan, melapangkan rezeki kita, menjauhkan kita semua dari segala keburukan, kejahatan dan mara bahaya, serta menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, salah satu permasalahan yang sering dihadapi teman-teman kita adalah sempitnya rezeki. Karena rezeki sangat sempit, atau miskin, atau hidup susah, demikian pula punya hutang yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang seseorang tidak jarang membuat orang itu berbuat nekat meski menabrak perkara-perkara yang haram sekalipun. Sebaliknya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lancarnya rezeki dan terkabulnya hajat merupakan idaman setiap insan. Maka sahabat Ruqyah Assalam Official dimanapun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajibul lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ayat ini menganjurkan kepada kita semua tanpa kecuali, yang kaya apalagi yang miskin, yang sehat apalagi yang sakit, yang bahagia apalagi yang susah, yang sudah punya pekerjaan apalagi yang belum mendapatkan pekerjaan, yang punya keluarga apalagi yang belum punya keluarga. Semua disuruh, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berjanji mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Kemudian salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah berdoa dengan Asmaul Husna, atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan agung, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang indah, maka bermohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama indah tersebut. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian adalah Al-Wahhab, atau Ya Wahhab, yang Maha Pemberi. Apa khasiat, apa faedah, apa keuntungan, dan bagaimana cara mengamalkan nama ini, asma ini, sehingga kita bisa mendapatkan khasiat atau manfaat di dalam mengamalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut.
Yang pertama teman-teman sekalian, di antara khasiat keutamaan mengamalkan nama Allah ya Wahhab adalah untuk mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan, yang ditulis oleh Syekh Al-Buni di dalam kitab beliau Syamsul Ma'arif di halaman 172. Beliau berkata, man dawama ala zikrihi ra'a al-arsab. Barang siapa yang mendawamkan. Jadi teman-teman sekalian, agar supaya zikir kita, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya adalah merutinkan, istiqamah mengamalkan dengan penuh keikhlasan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, barang siapa yang mendawamkan, melazimkan, menzikirkan ya Wahhab, maka orang itu akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari kesempitan rezeki. Maka teman-teman sekalian, amalkan asma ini kapanpun dan dalam kondisi apapun. Lakukan amalan ini secara rutin dan istiqamah. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki kita dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua teman-teman sekalian, khasiat daripada asma Allah ya Wahhab, jika kita ingin dianugerahi rezeki yang lancar dan hajat yang cepat terkabul, maka amalkan asma ini ya Wahhab sebanyak 100 kali sesudah salat tahajud. Lakukan amalan ini secara rutin dan istiqamah. Insya Allah segala sesuatu yang kita doakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Buni, wa man aksara min zikrihi wassa'allahu rizqahu. Barang siapa yang banyak menzikirkan ya Wahhab, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya, akan diberikan kekayaan. Yang ketiga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia dan agungnya asma ini. Bisa dibayangkan teman-teman sekalian, jika kita rutin menzikirkan 100 kali saja sehari semalam, maka dalam 1 bulan itu sampai 3.000 kali. Maka bisa dibayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istiqamah, kita rutin menzikirkan asma Allah ini ya Wahhab selama 1 tahun, berarti kita sudah berzikir, berdoa kepada Allah sebanyak 36.000 kali. Inilah sesungguhnya kekayaan, inilah sesungguhnya rezeki sebelum rezeki yang lain dalam bentuk benda atau barang teman-teman sekalian. Karena ini akan menjadi harta simpanan untuk hari kemudian kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rutin dan istiqamah mengamalkan asma Allah yang agung yang mulia ini ya Wahhab sehari semalam minimal 100 kali, sehingga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.